Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Isna dengan mata pelajaran biologi di subbab jaringan permanen. Apa itu jaringan permanen? Jaringan permanen adalah jaringan yang sudah mengalami masa pubertas atau sedang mengalami masa pubertas. Itu bahasa kita ya. Nah, jaringan permanen ternyata tidak cuma satu saja, tapi dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Nah, kalau epi berarti dia itu sudah pasti jaringannya ada di bagian luar, yang sel-selnya menjadi susunan dari pelindung organ-organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, dan lain sebagainya. Jadi jaringan pelindung atau jaringan epidermis ini letaknya itu ada di luar. Kenapa ada di luar? Karena jaringan pelindung atau jaringan epidermis ini berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan epidermis ini biasanya tersusun sangat rapat. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang nomor 2 adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Kenapa disebut dengan jaringan dasar? Karena jaringan parenkim ini hampir ada di seluruh bagian organ tubuh. Misalnya, pada batang dan akar, parenkim terdapat di antara epidermis dan pembuluh angkut sebagai korteks. Parenkim juga dapat ditemukan sebagai empulur batang. Pada daun, parenkim berperan sebagai mesofil daun, serta dapat berdiferensiasi menjadi jaringan dan jaringan bunga karang atau jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Pada buah dan biji, jaringan parenkim berperan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga adalah jaringan penyokong, di mana jaringan penyokong ini berfungsi untuk menunjang tubuh tumbuhan, memperkuat batang, dan dia itu melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis. Jaringan penyokong ini ternyata dibagi lagi menjadi 2, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Untuk jaringan kolenkim ini merupakan jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi dia itu ada di mana? Ada di batang, daun, buah yang masih terkena cahaya matahari. Lain halnya dengan sklerenkim. Jika sklerenkim, maka ia adalah jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang sel-selnya sudah tidak aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Ustazah cukupkan. Syukron alitimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.